Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama dengan NPM 213111007 dari kelas Akuntansi Keuangan dari Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima dengan dosen Bu Titi Haryanti, SEM SI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berkomunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud mudah dipahami atau mudah dimengerti. Kemudian ada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses saat elemen-elemen komunikasi bekerja dan berfungsi mengantarkan pesan dari komunikator ke komunikan. Proses komunikasi sendiri terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah kegiatan seseorang menyampaikan informasi, pesan, ide, opini, atau perasaan kepada orang lain, baik yang abstrak maupun konkret. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses komunikasi menambahkan media kedua setelah pemakaian lambang pada media pertama. Media kedua yang digunakan adalah alat atau sarana seperti surat, email, telepon, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengaruh komunikator. Pengiriman pesan atau komunikator adalah manusia yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Etos dibangun oleh kepercayaan dan atraksi. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator dan dimunculkan oleh komunikan ketika dia melihat komunikator. Komunikasi akan efektif apabila komunikator memiliki kemampuan untuk menarik komunikan sehingga mereka tunduk kepada pesan yang Anda sampaikan. Yang keempat ada pengaruh isi pesan. Pesan bersifat abstrak dan dapat juga bersifat konkret. Bentuk pesan bisa verbal dan nonverbal. Supaya pesan mudah diterima dan dipahami oleh komunikan, pesan harus diorganisasikan dengan baik. Setelah terorganisasi dengan baik, pesan disesuaikan dengan cara berpikir, kebutuhan, dan kepentingan komunikan. Yang kelima ada pengaruh komunikasi. Komunikasi kebanyakan untuk mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi membahaskannya dengan komunikasi persuasif. Komunikasi ini memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek pada komunikan. Yang selanjutnya ada pengaruh saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan untuk memberikan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi. Saluran komunikasi juga sering disebut sebagai media untuk memindahkan, menyampaikan, dan mengirim pesan dari sumber ke penerima. Dan yang terakhir ada klasifikasi komunikasi. Di sini ada 7 klasifikasi komunikasi. Yang pertama yaitu intrapersonal communication. Intrapersonal communication adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu. Komunikasi ini terjadi karena terjadinya pemberian makna pada objek. Objek yang diamati mendapatkan rangsangan dari panca indera, kemudian mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia. Yang kedua, ada interpersonal communication. Komunikasi ini adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dan yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang keempat, ada komunikasi kelompok kecil. Proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara
secara tatap muka di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Tidak ada batasan dalam jumlah ini, yang pasti tidak lebih dari 50 orang. Yang kelima ada public communication. Komunikasi publik adalah proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayaknya yang lebih besar dan tidak dikenali satu sama lain. Dan yang keenam ada komunikasi organisasi atau organization communication. Komunikasi ini terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan informal dan berlangsung dalam jaringan komunikasi yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi ini juga melibatkan komunikasi pribadi, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi publik. Dan yang terakhir ada mass communication. Adalah komunikasi yang menggunakan media massa seperti media cetak dan media elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.